Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, dan tema kali ini adalah bagaimana sih lawan jenis melihat kamu ya. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sebelum aku bacain untuk bagaimana lawan jenis melihat kamu, di sini aku akan lihat untuk personalnya kamu dulu. Kamu ini sebenarnya orang yang seperti apa sih, kayak gitu ya. Dan ingat, ambil yang resonate aja ya. Sesuaikan dengan diri kamu, karena belum tentu resonate untuk kamu semua. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Oke, di sini ada look for signs. Kemudian ada void. Ask your angels. Oke, di sini yang aku lihat ya, kamu ini orang-orang yang sabar gitu ya. Orang-orang yang kalau aku lihat sih tahu kapannya berhenti, tahu kapannya maju, kayak gitu loh. Tahu kapannya stop, tahu kapannya bergerak gitu. Bahkan di sini tahu kapan kamu bicara, kapan kamu enggak gitu ya, kapan kamu diam, kayak gitu. Dan aku juga ngerasa ya, orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar-benar memiliki apa ya, keseimbangan gitu loh dalam diri. Ya, kamu memiliki keseimbangan dalam diri gitu ya. Sabar, tenang, kayak gitu. Dan aku juga ngerasa di sini kamu itu tipe-tipe orang yang mungkin bisa membaca tanda ya. Tanda dari semesta, ataupun kayak sinyal-sinyal dari orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi kamu tahu, oh, orang ini tuh baik untuk aku apa enggak, orang ini tuh welcome sama aku apa enggak gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang tuh bisa membaca energi orang gitu loh ya. Ini tuh baik, orang ini baik tulus enggak ya sama kamu atau tidak gitu loh. Ya, kamu tahu itu gitu. Dan aku juga ngerasa ada yang mungkin kamu ini orang yang butuh ini ya. Kalau misalkan membuat sebuah keputusan itu, kadang-kadang kamu ini butuh seseorang yang bisa kamu tanyain gitu loh. Ya, jadi bukan kamu nggak bisa membuat keputusan sendiri, enggak ya. Ini hanya kayak ketika kamu ragu aja gitu loh. Ketika kamu ragu, mungkin kamu ini suka bertanya sama orang gitu loh. Ya, dan aku juga ngerasa kamu ini bukan tipe orang yang suka apa ya, suka berasumsi sendiri gitu loh ya. Kalau misalkan punya problem sama orang atau apa gitu, itu kamu nggak mikir yang aneh-aneh gitu ya, kamu tanya sama orangnya gitu loh, kamu langsung tanya sama orangnya gitu. Contoh nih, misal kamu itu diemin ya sama orang, itu tuh kamu tuh nggak mikir kayak, oh, mungkin apa ya, mungkin kamu punya salah atau dia nggak suka sama kamu, itu kamu nggak punya mikir yang aneh-aneh gitu loh istilahnya. Tapi kamu langsung tanya sama dia, kenapa ya kamu kok nggak ngubungin aku gitu ya, kok kamu nggak bicara sama aku, kenapa? Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi lebih ke langsung tanya ke orangnya gitu loh ya. Bisa dibilang kamu ini juga nggak mudah percaya sama orang sih, nggak percaya sama omongan orang gitu loh. Jadi kalau misalkan ada berita apa, itu sesuatu apa-apa itu kamu mending langsung tanya ke orangnya gitu loh, nggak mau dengar dari orang lain, istilahnya kayak gitu ya. Atau kata-kata orang lain itu menurut kamu bukan berita yang asli ya gitu. Jadi lebih jelasnya tuh kamu langsung tanya langsung sama orangnya gitu ya, seperti itu. Dan bentar ya.
ya kamu orangnya tegas di sini yang aku lihat ya. Orangnya jujur, orangnya terbuka, dan orangnya tegas gitu. Kemudian kita lihat lagi. Kalau ini bagaimana ya lawan jenis melihat kamu? Kamu ini juga orang yang suka memperhatikan hal-hal di sekeliling kamu ya. Bisa dibilang kamu ini orang yang belajar dari lingkungan ya. Jadi kayak nggak cuman ngelihat, tapi kamu juga mengamati, menganalisa gitu loh. Jadi gini, kalau misalkan orang-orang tuh udah heboh ataupun gampang panik misalkan ya, atau ketika kamu bertemu dengan seseorang itu tuh kamu nggak langsung menilai orang gitu loh, tapi kayak kamu lihat, kamu amati, kamu analisa orang ini begini seperti apa sih kayak gitu loh ya. Jadi kamu tuh nggak langsung angkat bicara atau ngomong gitu, bahkan ketika kamu diajak ngomong orang itu pun kamu nggak langsung ngejawab gitu loh, tapi kamu dengerin, kamu amati orang itu, kamu analisa kayak gitu loh ya, seperti itu. Ya seperti yang bilang tadi loh, kamu itu bisa membaca orang gitu loh, membaca situasi, keadaan gitu loh. Orang yang kalau aku lihat bisa dibilang selain cerdas juga mungkin kamu punya insting ya gitu ya, intuitif, atau mungkin kamu seorang empat ya, seperti itu, atau kamu seorang ya punya kelebihan gitu loh ya, seperti itu. Oke, lawan jenis melihat kamu di sini, wow, ada Queen of Cup ya. Kamu ini orangnya penyayang ya, keibuan. Kamu tuh kalau udah sayang sama orang tuh sayang banget. Kamu ini orangnya suka membantu orang gitu ya, orangnya perhatian gitu ya. Dari mereka tuh tahu ya kamu itu punya hati yang lembut gitu ya. Oh yes, betul di sini ya, love for accent ya. Kamu ini orangnya intuitif ya, empat. Ada yang empat di sini, makanya bisa melihat, merasakan gitu ya, bisa menilai. Oh yes, ada kritis juga. Kamu ini orangnya spiritual, intuitif bener ya. Nah bahkan seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang nih, kamu ini mungkin ya punya insting lah ya, punya kelebihan ya, indera keenam kayak gitu loh istilahnya ya, seperti itu. Mereka melihat kamu juga sama di sini ya, kamu itu orang yang tertutup gitu ya, kamu itu orang yang spiritual banget gitu, dan kamu itu orangnya mandiri ya. Aku ngeliat lawan jenis ini cukup bagus ngelihat kamu ya, bahkan kalau dijadiin pasangan tuh worth it banget gitu loh ya. Selain kamu mandiri dari segi finansial, kamu orangnya penyayang, keibuan, penuh perhatian gitu. Bahkan di sini juga ada high priestess, yang dimana kamu ini orangnya peka ya, intuitif, dan juga ya seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang ini mungkin kamu punya sixth sense gitu ya, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain ataupun hal-hal yang tidak seperti orang biasanya gitu ya. Dan mungkin juga bisa meramal ya, bisa melihat masa depan ya, bagus sih gitu. Dan ada beberapa juga yang karena orang-orang seperti ini biasanya dimintai bantuan ya gitu, karena aku juga ngerasa dengan adanya Queen of Cup ini mungkin kamu suka memberi bantuan sama orang gitu secara emosional. Jadi kalau diajak curhat tuh kamu tuh enak banget gitu loh. Banyak dari mereka ya, teman-teman kamu mungkin ya, lawan jenis kamu itu ngelihat bahwa kamu itu bisa diandelin ya. Kamu itu orangnya pengertian dan penyayang gitu ya, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu ya, punya empat yang sangat tinggi gitu ya, seperti itu. Dan kamu juga orangnya penyabar ya, selain penyayang, mereka juga tahu melihat kamu tuh orang yang penyabar dan sederhana. Kamu suka dengan kesederhanaan, kamu suka dengan ketenangan gitu ya. Kalau udah me time-nya kamu ya, waktu meluangkan untuk diri kamu sendiri, kamu itu nggak mau diganggu gitu ya, karena kamu itu orang yang pandai menikmati hidup, pandai merawat diri gitu loh, pandai menjaga energi kamu gitu ya. Kalau waktunya untuk sendiri ya udah sendiri gitu loh ya. Kalau waktunya untuk berkumpul misalkan ya dengan teman ya, kamu akan berkumpul gitu ya. Lawan jenis melihat kamu tuh cukup bagus sih di sini, karena kamu juga orang yang bisa dimintai pendapat atau solusi atau pertolongan, atau di sini kayak apa ya istilahnya, bisa dipercaya lah gitu. Orangnya juga
menjaga rahasia banget gitu ya, spiritual banget, itu mereka tahu gitu loh, kamu orangnya benar-benar baik, itu tahu gitu, seperti itu ya. Dan bisa memahami perasaan orang lain, bisa mengerti perasaan orang lain gitu, seperti itu. Walaupun kadang-kadang di sini ada di antara mereka ya yang merasa kamu itu orangnya agak sedikit misterius gitu ya, nggak mudah ditebak gitu ya. Walaupun mungkin kamu welcome ya dengan orang gitu, terlihat di depan orang tersebut tuh bisa diajak ngomong, interaksi bagus, bla 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 kayak gitu ya, tapi kamu bukan orang yang selalu tentang diri kamu itu kamu nggak terlalu gitu loh, nggak terlalu kamu share istilahnya kayak gitu. Oke, seperti itu. Dan sederhana ya, seperti yang tadi Temperance ini tentang kesederhanaan. Jadi kamu ini orangnya sederhana ya, pandai menikmati hidup, nggak neko-neko gitu loh ya, orangnya sederhana gitu ya. Dan bisa berada dalam situasi yang seperti apapun gitu ya, entah dalam pergaulan nih, misalkan campur dengan orang yang kayak bisa sederhana bisa ya. Jadi ini karena ini level ya, kayak kamu tuh berada di tengah-tengah gitu loh. Jadi bisa dengan gaul dengan orang kaya, bisa gaul dengan orang yang di bawah kamu, bisa. Nah kayak gitu loh ya, karena di sini kamu itu cukup bijaksana gitu loh, bijaksana ya. Kamu punya kebijaksanaan di sini, bisa memahami perasaan orang lain, bisa mengerti perasaan orang lain, makanya kamu bisa beradaptasi nih gitu ya dengan orang-orang yang seperti apa aja gitu loh ya, ataupun di lingkungan orang-orang entah itu kaya ya misalkan ya, orang-orang berkelas, orang-orang kaya misalkan ya, ataupun orang-orang yang biasa-biasa aja atau standar di bawah level kamu gitu ya. Tapi kamu nggak merendahkan juga nggak meninggikan mereka yang di atas kamu, nggak gitu loh. Kamu orangnya biasa-biasa aja kayak gitu loh ya, seperti itu. Melihat segala sesuatunya tuh sederhana gitu loh istilahnya ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.